Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 4. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Untuk kelas 10 SMA, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Dengan mempelajari bab ini maka siswa diharapkan 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4.8 mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. 3.9 menyebutkan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel yang dibacakan, nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat dan cerpen. 4.9 menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan ringkasan dari salah satu novel yang dibaca. Bab 4. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Dibagi menjadi A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. C. Mengungkapkan kembali isi hikayat. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. E. Menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen. A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Dibagi menjadi definisi hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat, serta jenis-jenis hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan keluarga istana atau kaum bangsawan. Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk hikayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri dari hikayat: anonim, istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. A. Hikayat berunsur Hindu, contoh hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. B. Hikayat berunsur Hindu-Islam, contoh hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. C. Hikayat berunsur Islam, contoh hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. A. Jenis rekaan, contoh hikayat Malim Dewa. B. Jenis sejarah, contoh hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, hikayat Raja-Raja Pasai. C. Jenis biografi, contoh hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat dibagi menjadi
nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, serta isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai yang terkandung dalam hikayat: 1. Nilai religi. 2. Nilai moral. 3. Nilai sosial. 4. Nilai budaya. 5. Nilai estetika. Dan 6. Nilai edukasi. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari 1. Tema, 2. Amanat, 3. Plot atau alur, 4. Latar atau setting, 5. Tokoh atau penokohan, 6. Sudut pandang. Unsur ekstrinsik terdiri dari 1. Religi atau agama, 2. Adat istiadat, 3. Silsilah atau garis keturunan, 4. Latar belakang sosial budaya. C. Mengungkapkan kembali isi hikayat terdiri dari 1. Ringkasan isi hikayat, 2. Penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan hikayat dengan saksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. C. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan yang singkat yang menggunakan karangan asli. D. Dialog atau monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. E. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Pertama, membaca hikayat dengan seksama. Kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Ketiga, mencatat peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. 1. Karakteristik kebahasan dalam hikayat. Kedua, perbedaan nilai-nilai dan kebahasan dalam hikayat dan cerpen. Penggunaan majas. A. Majas perbandingan. B. Majas sindiran. C. Majas penegasan. D. Majas pertentangan. Penggunaan kata-kata arkais. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais, berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti syahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Perbandingan unsur hikayat dan cerpen. Tema hikayat hampir-hampir sama, sedangkan tema cerpen lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar hikayat, latar tempat sangat menonjol yaitu istana dan lingkungannya, sedangkan latar cerpen lebih bervariasi baik tempat maupun suasana. Tokoh dan penokohan hikayat. Tokoh terbatas raja-raja, ratu-ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan dalam cerpen, tokoh penokohan yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Alur dalam hikayat yang digunakan biasanya adalah alur maju. Untuk cerpen, alur yang digunakan adalah alur maju, alur mundur, atau campuran. Sangat mungkin digunakan. Sudut pandang hikayat.
Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Sedangkan cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, atau campuran. Gaya bahasa. Gaya bahasa hikayat yang digunakan bersifat statis. Sedangkan untuk cerpen, gaya bahasa yang digunakan lebih dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Amanat dalam hikayat ditulis secara eksplisit. Sedangkan amanat dalam cerpen tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan lebih cenderung implisit. Unsur ekstrinsik, biografi pengarang. Untuk hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Sedangkan cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Nilai-nilai dalam hikayat, nilai agama dan pendidikan paling menonjol. Sedangkan dalam cerpen, nilai-nilai lebih beragam, misalnya nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. A. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Penyampaian dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. A. Keruntutan cerita. B. Suara, lafal dan intonasi. C. Gestur dan mimik. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikian materi singkat yang bisa kami berikan. Silakan tetap mempelajari buku pegangan yang telah diberikan dari sekolah. Buku materi yang kami gunakan sebagai referensi. Terima kasih. Silakan beri tanda like atau tanda suka, komentar yang membangun dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe atau berlangganan bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.